وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam menyambut kemuliaan daripada bulan yang mulia, bulan Maulid, bulan kelahiran baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka tidak ada satu hal yang lebih pantas untuk lebih kita dalami, lebih kita tahu, untuk lebih kita fahami dan lebih kita mengerti kecuali tentang apa-apa yang berkenaan, apa-apa yang berhubungan, apa-apa yang berkaitan dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah, setiap kita baca maulid, kalau kita cermat, kalau kita teliti, setiap kita baca maulid pasti sahibul maulid, pengarang atau penyusun maulid itu akan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya Allah berkenan untuk menyandingkan diri mereka bersama Rasulullah SAW. Kita baca maulid apapun, pasti penyusun maulid punya satu harapan, yaitu mereka bisa bersanding dengan Rasulullah SAW nanti ada di surga. Mereka berharap sebagaimana kita berharap, bukan hanya sekedar masuk ke dalam surga, tapi tubuh mulia Rasulullah SAW berdekatan dengan tubuh kita. Contoh, kalau kita baca maulid, bagaimana Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, wa anzilna ma'ahu fi gusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Ya Allah, tempatkanlah aku bersama Rasulullah ada di istana-istana surga, karena sesungguhnya Rasulullah adalah manusia pertama yang akan menempati surga. Wa anzilna ma'ahu, tempatkan aku bersama Rasulullah, bukan hanya sekedar memohon kepada Allah untuk minta masuk surga. Itu maulid diba. Kalau kita baca maulid Simtud Durar, penyusunnya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, ya Rabbi ballighna bijahih fi jiwarih khaira maq'ad. Ya Allah, berkat kemuliaan Rasulullah SAW, sampaikanlah aku pada posisi berdekatan dengan Rasulullah. Karena posisi kapan kita berdekatan dengan Rasulullah kelak di surga itu adalah khaira maq'ad, sebaik-baik posisi, sebaik-baik tempat nanti di surga adalah manakala kita bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita gagal di dunia, kita masih bisa upayakan
untuk mengganti kegagalan itu. Kalau kita tertinggal di dunia, kita masih bisa menambah kekuatan untuk mengejar ketertinggalan kita. Artinya penyesalan atas kegagalan kita di dunia masih ada peluang atau kesempatan kedua untuk kita memperbaikinya. Beda halnya kalau kita sudah ada di akhirat. Sekalipun kita masuk ke dalam surga, masih ada penyesalan buat mereka sekalipun mereka sudah masuk ke dalam surga. Bayangkan, surga yang penuh kenikmatan, apa yang ada dalam benak dan pikiran kita akan kita dapatkan ketika kita ada di surga. Tapi ternyata bagi penduduk surga masih ada sisa penyesalan. Apa itu? Yaitu ketika mereka dapati tempat di mana mereka duduk jauh dengan tempat di mana Rasulullah SAW duduk. Tempat di mana mereka berada jauh dibandingkan dengan tempat di mana Rasulullah SAW berada. Kalau kita di dunia masih bisa mengejar ketertinggalan, tapi kalau kita sekalipun sudah masuk dalam surga, surga itu ada ratusan tingkat. Arduhas samawati wal ardu, surga itu seluas langit dan bumi. Sejauh mata memandang itu adalah surga. Surga itu ada 120 soft tiap tingkatnya. Lah kalau kita berada di bawah posisinya dibandingkan dengan posisi Rasulullah SAW, maka cukup buat kita itu adalah penyesalan. Kenapa? Semua penghuni surga nggak ada yang mereka harapkan kecuali berjumpa dengan Rasulullah. Tapi mereka butuh waktu yang lama. Mereka butuh ngantri untuk bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang sekarang berharap masuk surga hanya untuk sesuatu yang remeh, intan permata, emas berlian. Padahal itu semuanya diinjak pakai kaki. Saking murahnya, diinjak pakai kaki nanti di surga. Menjadi lantai emas berlian, intan permata, menjadi tembok daripada istana kita nanti ada di surga. Emas berlian, intan permata. Emas, permata, intan, berlian menjadi mulia di dunia karena tidak semua orang memilikinya. Tapi karena di surga semua orang memilikinya, maka tidak lagi memiliki keistimewaan itu emas dan perak. Tidak lagi menjadi barang yang mahal nanti intan permata di dalam surga. Buktinya apa? Diinjak pakai kaki. Buktinya apa? Dibangun itu surga dengan bahan dasarnya bukan semen, dengan bahan dasarnya bukan kapur, dengan bahan dasarnya bukan tanah atau pasir. Bahan dasarnya adalah emas, perak, intan, permata, berlian. Masa kita kepingin masuk surga hanya untuk sesuatu yang kita injek-injek pakai kaki? Gak ada harapan kita untuk masuk surga kecuali kita betul-betul masuk ke dalam surga di mana Rasulullah SAW berada. Lah kalau kita tidak berada di tempat di mana Rasulullah berada, bukankah kita menyesal saat itu? Kalau kita menyesal di surga, maka gak bisa lagi kita beramal. Karena yang namanya akhirat itu darul jaza la amala fiha. Namanya akhirat itu mau surga atau neraka ada tempatnya pembalasan, bukan tempatnya beramal. Karena itu mumpung kita hidup di dunia, diperbanyak amal, mau yang wajib mau yang sunnah. Amal solehnya kita itu di dunia ibarat kita sedang membangun anak tangga di akhirat. Yang semakin banyak amal solehnya kita, semakin tinggi anak tangga kita bangun nanti ada di akhirat. Sehingga semakin tinggi posisi kita, semakin jauh dari neraka di bawah, semakin dekat dengan Rasulullah yang non jauh ada di atas. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, berarti itu sama artinya kita sedang membangun anak tangga nanti di akhirat. Yang setiap langkah kita naik semakin jauh dari surga, semakin dekat dengan, semakin jauh dari neraka, semakin jauh dari neraka, semakin dekat dengan surga, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau amal solehnya kita sedikit, akhirnya anak tangga itu cekak. Anak tangga yang kita bangun nanti di akhirat yang akan kita lewati pendek akhirnya. Memang kita selamat dari neraka,
Memang kita masuk surga, tapi ada jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai minta dekat dengan Rasulullah. Enggak pula Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durarnya minta dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin hafizahullah taala wa ra'ah dalam Maulid Adhiyaul Lami dikatakan di situ apa? Ya Rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdausi ya rajuana. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai, yang mana kami cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kita, fi darikal firdaus, ada di Jannatul Firdaus. Surga itu ada ratusan tingkat. Ada namanya Jannatul Aden, ada yang namanya Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Itu ada tempat di mana Rasulullah berada, tingkatan di mana Rasulullah duduk. Karena itu wa idza sa'altallaha al-jannata fas'alil jannatal firdausil a'la. Kalau kalian ingin minta kepada Allah masuk ke dalam surga, jangan remeh, jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kepingin masuk surga, masuk ke dalam surga, minta kepada Allah masuk ke dalam surga Jannatul Firdausil A'la, surga yang tertinggi. Iya. Malah juga dikatakan dalam Maulid Adhiyaul Lami, ya Rabbi salli ala Muhammad rafiq bina khaira khalqi kajma'. Ya Allah, sandingkan kami, kumpulkan kami khaira khalqik, dengan sebaik-baik makhlukmu, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu buat orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, nggak ada harapan mereka masuk surga kecuali karena di situ Rasulullah. Pernah seorang ulama ditanya, apa sih kenikmatan dunia yang tidak ada tandingan? Kan banyak ya kenikmatan dunia itu. Apa nikmat dunia yang tidak ada duanya? Nikmat dunia yang tidak ada tandingannya. Maka dikatakan mereka oleh para ulama adalah memandang wajah Rasulullah SAW. Itu adalah kenikmatan dunia yang tiada duanya. Kalau kenikmatan akhirat apa? Bukan masuk surga, tapi berdekatan tubuh mereka dengan tubuh mulia Rasulullah SAW. Itu kenikmatan akhirat yang tiada duanya. Seorang ulama pernah juga ditanya oleh seorang awam, apa sih enaknya masuk ke dalam surga? Wahai fulan, wahai ulama, wahai syekh, wahai kiai, ustadz, habib, apa sih sifat-sifat surga itu? Kok sampai kita ini harus tertarik untuk masuk ke dalam surga? Memangnya apa isinya surga? Maka cukup ditanya oleh ulama tersebut dengan satu jawaban yang singkat tapi mandes, satu jawaban yang singkat tapi dalam. Apa? Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Itu membuat kita tertarik untuk masuk ke dalam surga. Itu membuat kita tertarik untuk masuk ke dalam surga. Seperti yang pernah saya sampaikan, barang siapa di antara kita yang banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Saya ulangi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa yang banyak membaca sigat bentuk lafaz salawat semacam itu, cepat atau lambat akan ketemu sama Rasulullah, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Cepat atau lambat, paling lambat ketika dia naza', ketika dia mengerang kesakitan atas tercabutnya nyawa dia, ketika dia sakaratul maut, paling lambat itu, paling lama sudah dia akan berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga sakitnya naza' nggak terasa, keselimur. Kalau orang itu senang sama bal-balan, kapraan, waktu bal-balan gak dirasa no, delosor gak dirasa no, kiper nangkep bola sampai ngejup gak dirasa no, kayak nggak sakit itu, kapraan, delosor, ngejup.
Waktu main bola karena asyiknya nggak terasa sakitnya. Begitu pulang ke rumah mulai mandi lah kok perih kabeh. Loh lah kok mentol kabeh. Loh kok jaram-jaram bangun tidur. Loh kok sini biru, sini hijau, sini hijau. Waktu bal-balan, waktu main bola nggak terasa. Sama. Saking senangnya kita memandang wajah Nabi Muhammad SAW, sakitnya nazak nggak terasa. Ada sakitnya nazak. Hak itu sakitnya nazak. Cuman karena ada Rasulullah saat itu menjadi pelipur buat kita, menjadi penghibur buat kita. Iya. Ibarat orang yang haus betul, akhirnya dia dapatkan air yang sejuk. Pasti panasnya cuaca saat itu tidak terasa ketika dia minum air tersebut. Ketika dia minum gelek. Panasnya cuaca itu nggak terasa. Kenapa? Apa yang dia cita-citakan tergapai. Apa yang dia mau dia dapat. Ngelak pol, kok dapat air. Ngelak kenapa? Panas. Begitu dia minum hilang mana sih? Tapi sebetulnya tetap panas. Tetap panas, sama sakit nazak itu. Cuman apa yang kita harapkan akhirnya terjadi di akhir umur kita. Apa itu? Memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang, harus dibaca berapa kali, Beb? Bacaan lafadz sholawat tadi itu kira-kira maunya berapa ini? Hah? Puruni jenengan pinten? Sebanyak-banyaknya. Saya setuju dengan. Kalau saya ngomong setiap hari jangan kurang dari 500, pripun? Terasa berat apa terasa ringan? Jujur. Kadang-kadang ada orang, waduh, gak tak pikir lah ping selawe ta iku. 500 ya kirim salam, Bib. 50 lah, 50. Ngenyang kadang-kadang ya. Jenengan kalau ngenyang tak kurangi, lek jenengan nyogok tak kurangi ya aku. 1.000 tak kurangi 100. Jenengan bayar ten kula gangsal 100.000 pun gak usah sholawat wis. Pripun? Gak tak kurangi kau nyogok. Saya kasih gambaran. Misal setiap sholawat saya kasih harga 1.000. 500 kali sholawat 500.000. Kalau 2 hari berarti 1 juta. Lah kalau 15 hari 7,5 juta. Lah kalau 1 bulan 15 juta. Kroso enteng nggih. Wah cocok iki, Bib. Mek saya utek lho padahal. Wah cocok iki, Bib. Yakin yugo jenengan enggak usah sekolah wis le, percuma le sekolah le. Kurang mesti sugih sekolah. Wis puteran tasbih. Kok mari entek 500 paranono omahe Habib Fahmi. Jaluk ana dhuwit 500.000 bayaran. Bojo lanang, bojo wedok, anak 5. Waduh, munggah kaji jenengan. Tapi terasa enteng ya. Kenapa? Nyetrumnya hati yang kita katakan cinta tadi itu, nyetrumnya bukan kepada Rasulullah. Nanti ketemu sama Rasulullah, abot Bib 500. Nanti dapat syafaat Rasulullah. Duh, iso istiqomah ta kuwi. Nanti ketemu sama Rasulullah ketika nazak. Kadang-kadang 500 ya akeh lho 500. Kadang-kadang gitu. Saulan tak bayar 15 juta. Siap, Bib, siap. Sanggup. Gak ada itu. Iso istiqomah apa gak, iso kelakon apa gak, iso wis kena 15 juta. Ini gambaran nyetrumnya kita masih bukan kepada Rasulullah. Setrum itu ada, tapi ibarat HP ini kan ada kabelnya untuk dicas. Tapi kalau enggak nyolok itu ya, nyolok pun nyolok ke listrik, ya nggak bakal tambah dayanya. Setrumnya itu ada, perangkatnya itu ada, alatnya itu ada. Hati ini kan alat, ada setrumnya. Kalau nggak ada setrum sama sekali nggak mungkin kita sholat. Nggak subuh, nggak duhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya. Nggak mungkin kita ngaji sekarang ini. Nggak mungkin jenengan hadir majelis sholawat. Nggak mungkin jenengan hadir maulidan. Tapi karena setrum itu ada, tapi karena nggak nyolok kadang-kadang abot. Seandainya setrum itu plus minusnya nyambung, manfaat jadinya. Tinggal
Gimana caranya listrik yang sudah ada ini nyambung sehingga HP itu bisa bertambah dayanya karena dicas. Hati kita yang kita isi dengan cinta kepada Rasulullah SAW harus nyambung kepada Rasulullah. Jangan nyambungnya kepada dolar, jangan nyambungnya kepada rupiah. Dalam 1.000, 2.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 15 juta. Nyambung, nyetrum, semangat, tambah kekuatan kita. Begitu sama Rasulullah, kok gak nyetrum? Bukan gak nyetrum, gak tercolok, gak kantil. Coba kantil, nyambung. Nah ini tugasnya kita, bagaimana caranya kita ini bisa nyambung dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu seandainya berpilihan oleh Allah, para sahabat ini sudah pernah ketemu Rasulullah di dunia, puas ketemu sama Rasulullah di dunia. Mereka seandainya diberi pilihan, kan sahabat itu hidup sama Rasulullah kan susah ya. Bukan sahabat itu gara-gara cinta sama Rasulullah terus kaya semuanya. Enggak, korban nyawa, korban harta. Ya. Kapan berangkat dari rumah belum tentu pulang. Anak resiko yatim, istri resiko, waduh, berat sahabat, berat. Di sisi yang lain tuh ketemu Rasulullah. Kata para ulama, sebagian orang-orang yang ikhlas mengatakan kalau seandainya mereka diberi pilihan para sahabat oleh Allah, gimana? Masih mau kumpul masih mau kumpul sama Rasulullah tapi bukan di surga, atau masuk surga? Yang tidak pernah kenikmatan itu kalian dapatkan dulu ketika hidup di dunia. Kalau kumpul sama Rasulullah kalian pernah rasakan di dunia bertahun-tahun, tapi kenikmatan kaya, punya istana, kalian nggak pernah rasakan ada di atas dunia. Gimana kalau kalian masuk surga mendapatkan kenikmatan yang belum pernah kalian dapatkan di dunia dengan cara kalian tinggalkan Rasulullah? Kenikmatan bersama Rasulullah sudah pernah kalian dapatkan di dunia. Mereka tetap menolak, nggak mau. Kami maunya hanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tempat yang di situ Rasulullah nggak pernah meninggalkan kita. Ngenteni. Lihat. Pertama ketika indal mizan, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketika indas sirat, ketika kita meniti jembatan sirat, itu nggak pernah tinggal kita. Ya Rob salim salim, ya Rob salim salim. Ketika semua nabi hanya bilang nafsi nafsi, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Semua nabi bilang begitu kepada umatnya. Kenapa? Kamu punya kesibukan dengan Allah. Aku, Musa, Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Nabi Isa mengatakan aku juga punya urusan sama Allah. Wis dewe-dewe, kon aku, kamu punya urusan sama Allah. Ketika semua nabi bilang nafsi nafsi, hanya Rasulullah yang bilang ummati ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ketika semua nabi bilang nafsi nafsi, hanya Rasulullah yang bilang ya Rabb salim, ya Rabb salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ketika semua nabi bilang nafsi nafsi, hanya Rasulullah yang bilang analaha analaha analaha, aku yang punya hak syafaat, aku yang punya hak syafaat. Ketika kita dihisab, Allah dimintai oleh Rasulullah untuk meringankan hisabnya kita. Ketika kita meniti jembatan sirat, Rasulullah meminta kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Dan pada ujungnya, akhirnya Rasulullah menanti kita ada di Telaga Kautsar. 3 tempat ini tempat yang tidak pernah ditinggal umatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bayangkan betapa hebatnya. Orang tua kita belum tentu nyari kita, anak istri kita belum tentu nyari kita, suami kita belum tentu nyari kita, teman yang kita akrab belum tentu nyari kita, tapi Rasulullah pasti nyari kita. Sampai neraka tuh heran, ya Rasulullah, tidak engkau sisakan satu pun di antara umatmu untuk kau siksa? Enggak, aku enggak rela, aku enggak puas untuk masuk surga kecuali semua umatku total 100% berada di belakangku untuk masuk ke dalam surga. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, nanti rombonganku untuk masuk ke dalam surga, yang pertama aku yang masuk surga,
Setelah itu adalah Fatimah. Setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu adalah Hasan dan Husain. Setelah itu adalah keluargaku semuanya, ahlul baitku semuanya. Setelah itu adalah mereka yang cinta kepada ahlul bait, mereka yang cinta kepada keluargaku. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, kalian tidak aku minta akan satu imbalan atas jerih payahku, perjuanganku, pengorbananku, kata Rasulullah. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali satu, cintalah kalian kepada ahlul baitku. Rasulullah menjadi orang pertama masuk surga, Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Hasan dan Husain, kemudian ahlul bait, keluarga Nabi, baru setelah itu adalah mereka yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kita ini punya kesempatan besar untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dekat Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, ahlul bait kita. Kalau kita masuk surga bersama Rasulullah, kita nggak akan ngalami yang namanya mahsyar. Mahsyar itu siksa. Mahsyar itu siksa. Gimana nggak siksa? Matahari jarak sejengkal, dalam riwayat 1 mil. Sekarang ini jutaan mil, panasnya sudah nggak kuat kita. Kaki nggak pakai sandal, keluar jam 12 siang, meloncat, nggak kuat. Gimana jarak? Cuman 1 mil. Dalam riwayat yang lain 1 jengkal. Bukan keringat yang keluar, lecet semuanya. Apa namanya? Terbakar semuanya ini kulit. Ya nanah, ya darah, ya kulit, ya keringat semuanya. Kalau kita masuk surga bersama Rasulullah SAW, kita nggak akan ngalami yang namanya mizan, hisab. Nggak akan. Kenapa? Rasulullah nggak dihisab, kita nggak dihisab. Asal kita masuk surga bersama rombongan Rasulullah SAW. Meniti jembatan Sirat enteng secepat kilat, merem melek sudah di Telaga Kautsar kita. Itu Rasulullah sudah nunggu kita saat itu. Rasulullah sudah nunggu kita saat itu. Paham ya? Jadi kita ini punya kesempatan besar untuk masuk surga bersama Rasulullah. Kita ini punya kesempatan besar untuk duduk bersama Rasulullah SAW. Sahabat itu sudah pernah bertahun-tahun kumpul sama Rasulullah. Nanti di akhirat nggak kepingin pisah dari Rasulullah SAW. Sering kan saya sampaikan kisahnya Thauban itu, yang rumahnya dekat dengan rumahnya Rasulullah. 3 hari nggak ketemu, tambah kurus. Ditanya, kenapa kamu Thauban? Kangen sama anda ya Rasulullah. Wah puas ya kamu Thauban, sekarang sudah ketemu. Enggak ya Rasul, ini masih di dunia, belum di akhirat. Lu memangnya kenapa di akhirat? Kalau engkau jelas masuk surga ya Rasulullah, bukan sembarang surga, fi jannatil firdausil a'la. Sementara aku belum tentu masuk surga ya Rasulullah. Kalau seandainya aku masuk surga tapi ada jarak antara aku dengan engkau ya Rasulullah, itu bukan surga lagi bagiku. Kenapa? 3 hari aku nggak sanggup menahan kangen, tidur nggak enak, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, sampai kurus pucat seperti ini, seperti engkau bilang ya Rasulullah. Lah di akhirat itu 1 hari di sana 1000 tahun ya Rasulullah. Semua orang di surga ngantri ketemu sama anda. Berarti kan saya butuh waktu lama untuk ketemu sama anda. Kenapa? Semua orang, jangan orang biasa, para nabi itu semua nyari Rasulullah nanti di akhirat. Tidak ada nabi nanti di akhirat kecuali berada di bawah panji bendera, di bawah Muhammad, di bawah panji bendera yang dipegang ya Rasulullah. Semua nabi berada di bawah komando Rasulullah SAW. Masuk surga apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau ternyata aku masuk surga tapi engkau di atas, aku di bawah, semua orang kepingin masuk surga, kemudian berjumpa denganmu ya Rasulullah, ngantri, butuh waktu lama, bukan surga bagiku ya Rasulullah. Kalau ada anak surga, bukan surga. Itu kalau aku masuk surga. Lah kalau aku masuk neraka ya Allah, ya Rasulullah, misal dalam neraka nggak ada siksa apapun kecuali satu. Apa itu? Nggak mungkin ketemu sama Rasulullah. Itu sudah cukup sebagai siksaan yang pedih buatku, siksaan yang berat buatku ya Rasulullah. Kalau kita mungkin, oh dalam neraka itu nggak ada apinya dah. Oh dalam neraka itu nggak ada setrika, nggak ada malaikat zabaniyah, nggak ada jahanam. Mungkin kita nggak seberapa takut itu masuk neraka. Pertanyaannya sekarang begini, apakah pernah kita ini berharap masuk surga karena Rasulullah? Jangan-jangan kita ini nggak takut masuk neraka
bukan karena kita berpisah dari Rasulullah. Kita ini takut sama neraka karena apinya. Kita ini ingin masuk surga karena bidadarinya, istananya. Saat dia ingin masuk surga karena Rasulullah, kita takut sama neraka. Kenapa? Berpisah selamanya dari Rasulullah SAW. Bayangkan kalau neraka nggak ada apa-apa, cuman satu aja siksaan bagi penghuni neraka, nggak mungkin ketemu sama Rasulullah. Mungkin kita nggak seberapa takut untuk masuk neraka. Oh ya kak apa-apa, kak sepira medeni neraka. Wong masuk cuman nggak bisa ketemu sama Rasulullah kok. Gak ono geni, gak ono jahanam, gak ono malaikat. Oh ya enteng sih. Mungkin kita nggak seberapa takut. Lawang kita ditakut-takuti sama api, ditakut-takuti sama jahanam, ditakut-takuti sama malaikat, ditakut-takuti sama perpisahan yang nggak mungkin ketemu lagi sama Rasulullah. Kita nggak pernah takut, masih maksiat. Karena itu modal utama, kebutuhan pokok buat kita untuk selamat di akhirat adalah cinta kita kepada Rasulullah. Ini nggak boleh padam, ini nggak boleh luntur dari hati kita. Kalau cinta kita kepada Rasulullah padam, artinya apa? Masuk surga bukan karena Rasulullah, takut sama neraka bukan karena Rasulullah. Wah, dipertanyakan cintanya ini. Kenapa kamu kepingin masuk surga? Ya karena Rasulullah. Kenapa kamu takut masuk neraka? Ya nggak bisa ketemu Rasulullah, gimana nggak takut? Ah, ini cinta nih. Ini cinta ini. Ini cinta. Cinta seperti ini menjadi kebutuhan pokok buat kita. Untuk bukan hanya selamat dari neraka, untuk bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi membuat kita bersanding tubuh kita dengan tubuh mulia Rasulullah SAW. Kalau cinta seperti ini kita nggak punya, nggak tahu dah setelah mati apa nasibnya kita. Cinta seperti ini nggak punya, nggak tahu setelah mati apa nasibnya kita. Tauban, sering ketemu sama Rasulullah, kangennya seperti itu. Masya Allah. Terakhir sebagai penutup, diceritakan ada sahabat namanya Ukasyah. Rasulullah ketika menjelang wafat itu kan sakit keras ya, sakit keras sampai beliau lama nggak keluar dari rumah, sampai beberapa kali beliau mengingat beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu berhari-hari seperti itu. Singkat cerita, Rasulullah panggil Bilal, kumpulkan semua sahabat ada di masjid. Setelah semua sahabat kumpul di masjid, maka bopong aku untuk masuk ke dalam masjid. Akhirnya semua sahabat kumpul dalam masjid. Wah, bahagia mereka, karena setelah sekian lama nggak pernah ketemu Rasulullah karena sakit, sekarang mau ketemu sama Rasulullah SAW. Akhirnya dibopong Rasulullah sama Bilal. Bopong, naik ke atas mimbar tapi duduk. Rasulullah duduk karena sakit. Kemudian Rasulullah tanya, wahai sahabat-sahabatku, sepertinya aku sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah. Meninggal maksudnya. Aku mau tanya sama kalian, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Benar ya Rasulullah, kata para sahabat, engkau telah menyampaikan kepada kami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian tanya lagi Rasulullah untuk kedua kalinya, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian apapun yang Allah wajibkan kepada aku untuk menyampaikannya? Ya Rasulullah, benar, engkau telah menyampaikan apapun kewajiban yang Allah sematkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami. Tanya lagi Rasulullah, bukankah aku telah menunaikan amanat wahai para sahabatku? Iya ya Rasulullah, engkau telah menunaikan amanat sebagai Nabi dan Rasul, sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan, sebagai panutan. Iya ya Rasulullah. Banyak pertanyaan dari Rasulullah kepada para sahabat. Setiap pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama oleh para sahabat. Benar ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Terakhir, pertanyaan terakhir, Rasulullah tanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang kalian merasa aku punya hutang sama kalian? Kalau memang aku punya hutang sama kalian, tagih sekarang, minta kepadaku sekarang. Tanya sampai 3 kali Rasulullah. Adakah di antara kalian yang punya hutang? Adakah di antara kalian yang aku punya hutang kepada kalian? 3 kali. Satu sahabat namanya Ukasyah, ya Rasulullah, kalau boleh aku maju kepada anda. Maju. Aku mau mengeluh, aku mau sambat kepada anda ya Rasulullah akan satu hal. Apa wahai Ukasyah? Engkau ketika perang Uhud ini perang yang berkecamuk luar biasa. Rasulullah SAW, iya, kata sahabat Ukasyah, mencambuk kuda dari
arah belakang, tapi yang kena bukan kudanya, yang kena tubuhnya Ukasyah. Sakit Ukasyah, namanya dicambuk. Sakit Ukasyah, paham ya? Sakit Ukasyah. Maka Ukasyah tanya, ya Rasulullah, jika engkau anggap itu adalah hutang, aku tagih sekarang. Sahabat ini pegel kabeh wisan. Ki loro Kanjeng Nabi iki. Daleme gak sengaja ditagih. Aku tagih sekarang. Tapi jika engkau nilai itu bukan hutang, nggak usah apa-apa ya Rasulullah. Engkau tidak perlu melakukan apa-apa kepada aku. Enggak, wahai Ukasyah. Walaupun aku nggak sengaja, itu adalah hutang. Kalau begitu ya Rasulullah, aku mau mencambuk Anda. Nggak ada cambuk saat itu. Maka Rasulullah bilang kepada Bilal, Bilal ambil cambuk di rumah Fatimah. Berangkat. Ketika diketok pintu, wahai Fatimah, Rasulullah minta cambuk. Untuk apa? Posisi seperti ini kalau Rasulullah minta cambuk. Ukasyah nagih. Pernah Rasulullah nggak sengaja nyambuk Ukasyah nagih minta nyambuk balik kepada Rasulullah. Siti Fatimah nangis. Ukasyah berbuat seperti itu. Ukasyah terkenal sahabat yang luar biasa cintanya sama Rasulullah. Ukasyah tega seperti itu. Bilang sama Ukasyah, biar aku saja Fatimah. Tidak ada anak yang paling dicintai kecuali aku. Cambuklah aku. Cambuklah aku sebagai ganti daripada mencambuk ayahku Rasulullah SAW. Aku nggak berani wahai Fatimah. Ini urusannya Rasulullah ayahmu dengan Ukasyah. Akan dikasihkan yang namanya cambuk itu. Di depan masjid dicegat sama Sayyidina Abu Bakar. Dicegat sama Sayyidina Abu Bakar. Ukasyah, aku tawarkan kepada kamu untuk mencambuk aku saja. Jangan kamu cambuk Rasulullah. Aku ini satu-satunya teman yang mendampingi Rasulullah ketika hijrah. Aku adalah orang yang pertama kali iman kepada Rasulullah SAW. Aku adalah sahabat yang punya kedudukan mulia di sisi Rasulullah. Cambuklah aku. Itu sama seperti kamu mencambuk Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, Abu Bakar duduk. Ini urusan kami berdua. Nggak usah ikut campur. Masuk lagi. Ketika masuk dicegat sama Sayyidina Umar. Ukasyah, dulu aku adalah musuh Rasulullah. Tapi setelah aku beriman kepada Rasulullah, tidak ada boleh seorang pun bisa melukai Rasulullah. Kalau kamu ingin mencambuk Rasulullah, langkai mayatku, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, langkai mayatku. Ditegur sama Rasulullah. Umar, udah, ini urusannya Ukasyah sama aku. Biar masuk. Cegat sama Sayyidina Ali. Aku sepupu Rasulullah. Di dalam darahku ada darah Rasulullah. Aku adalah menantu daripada suami daripada putri kesayangan Rasulullah. Aku. Cambuklah aku wahai Ukasyah. Jangan kau cambuk Rasulullah. Ali duduk. Ini urusannya aku dengan Ukasyah. Terakhir sebelum sampai ke Rasulullah, dicegat Ukasyah oleh Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma. Wahai paman, masih kecil, engkau tahu siapa kami berdua. Engkau tahu bagaimana cinta dan sayangnya Rasulullah kakekku kepada kami berdua. Sudahlah, relakan apa yang pernah secara tidak disengaja oleh kakekku melakukannya. Cambuklah aku. Hasan dan Husain, wahai putra-putraku, wahai cucu-cucuku yang kusayangi, duduk. Biar paman itu maju. Ketika maju, ya Rasulullah, saat itu engkau mencambuk aku dalam keadaan tidak pakai atasan, nggak pakai baju. Aku mau mencambuk Anda sekarang kok pakai baju ya Rasulullah. Maksudnya aku kasih apa? Cepelon Kanjeng Nabi. Anda nyambuk saya nggak pakai baju saya. Sekarang saya mau balas nyambuk Anda nggak boleh pakai baju berarti. Biar adil. Betul ucapan kamu Ukasyah. Wah, ngamuk sahabat itu. Gerem ngawur Ukasyah. Lepas pakaian Rasulullah SAW. Itu yang namanya cambuk, dilempar jauh-jauh. Kemudian tubuh Ukasyah ditempelkan dengan pelukan kepada tubuh mulia Rasulullah SAW. Wah, maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku tidak niat kurang ajar. Aku melakukan ini hanya karena aku berharap tubuhku nempel dengan tubuh muliamu. Karena aku tahu tubuh muliamu tidak mungkin masuk ke neraka, tidak mungkin terbakar oleh api neraka. Maka aku berharap kapan tubuh ini pernah nempel dengan tubuh muliamu, sebagaimana engkau dilindungi oleh Allah di akhirat, aku berharap Allah juga melindungiku nanti di akhirat berkat kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian kepingin tahu siapa ahli surga sesungguhnya, lihat Ukasyah.
Sekalipun begitu Ukasyah tetap nanti di akhirat kepingin kumpul sama Rasulullah SAW. Walaupun sudah pernah meluk tubuh mulia Rasulullah, tetap kepingin meluk lagi untuk kesekian kalinya tubuh mulia Rasulullah SAW. Lah mosok kita nggak punya kangen sama Rasulullah? Pernah nggak kita bangun tidur terus mikir, ngelamun, merenung, kok saya nggak mimpi sama Rasulullah ya? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak kita ini kapan masuk masjid dahulukan kaki kiri, kok saya nggak niru Rasulullah ya? Pernah nggak kita ini kapan sholat nggak pakai siwak, Rasulullah ngajari saya siwak kok saya tinggalkan ya sunnahnya Nabi ya? Hah? Masa kita kalah kangen sama sahabat yang sudah sering ketemu sama Rasulullah? Seharusnya kita lebih kangen daripada kangennya sahabat. Kita ini nggak pernah ketemu Rasulullah. Ujung-ujungnya kapan kita kepingin masuk surga? Bukan karena Rasulullah. Kita takut sama neraka bukan karena Rasulullah. Enggak, mulai sekarang harus berubah. Kita kepingin masuk surga karena di dalam surga ada Rasulullah. Kita nggak mau masuk neraka karena di dalam neraka tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat sekalian Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan cinta kita, Allah teguhkan iman dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan nikmat batin, setiap nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, setiap nikmat hidup Allah sempurnakan dengan husnul khatimah buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita berkat cinta kita kepada Rasulullah. Allah hapus, Allah lunturkan, Allah lebur segala dosa dan kesalahan kita berkat cinta kita kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan pengakuan kita bahwa kita adalah umat beliau, Nabi Muhammad pun mengakui kita sebagai umat beliau. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar selamat dari neraka, mudah-mudahan bukan kita hanya selamat dari neraka, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi mudah-mudahan kita duduk di mana Rasulullah duduk, kita bisa memandang wajah mulia Rasulullah, mencium harum aroma tubuh mulia Rasulullah, dan kita bisa bernostalgia saat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.